Jika engkau tidak bisa menjawab, hentikan engkau berdakwah di jalan Allah. Hentikan engkau mengajarkan ilmu Rasulullah. Tutup majelismu. Jangan engkau berfatwa jika engkau tidak bisa menjawab satu pertanyaanku ini. Beliau mempertegas di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah ini tentang masalah akhlak yang kita bahas secara terperinci kemarin. Famin ma'asi qalbi syaqu fillahi ta'ala. Jadi termasuk kemaksiatannya hati, manakala seseorang ini dia merasa ada keraguan dalam hatinya atas Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillah, dan dia merasa aman atas murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa qunut min rahmatillah, dan dia berputus asa atas rahmat Allah, wa takabur ala ibadillah. Dia merasa jumawa, merasa lebih mulia daripada hamba yang lain, merasa lebih mulia daripada manusia yang lain. Maka orang yang semacam ini, orang yang tidak akan pernah mendapatkan cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena asas daripada ilmu itu sendiri, asas daripada ilmu baginda Nabi Muhammad itu, semakin tinggi ilmu, maka dia semakin terkunci lisannya untuk menyalahkan orang lain. Semakin dia mengerti ilmu Rasulullah, maka semakin tawadhu. Semakin ngerti ilmunya Rasulullah, dia semakin husnudzon, semakin berprasangka baik. Untuk mengulang kaji seperti yang diceritakan guru-guru kami dan sering kami ceritakan pula, bahwa asas daripada ilmu baginda Nabi Muhammad itu apabila ditambahkan, maka semakin husnudzon. Semakin ditambahkan, semakin kita ini merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau ketika berusia 7 tahun, beliau telah menghafal Al-Quran. Usia 8 tahun, beliau menghafal ribuan hadis. Walhasil sebelum beliau menginjak usia balik, pada batasan umur 15 tahun, antara mereka ihtilam ataupun tidak, karena batasan daripada orang itu dikatakan balik, apabila dia perempuan maka dia haid, dan itu pun harus di usia 9 tahun ke atas. Jadi usia perempuan 8 tahun dia haid, dia belum dikatakan sebagai balik. Dan ketika usia perempuan sudah mencapai 9 tahun dia haid, maka dia sudah dikatakan balik. Begitu juga laki-laki, apabila dia sudah menginjak usia 9 tahun kemudian dia keluar sperma, maka dia dikatakan balik. Kemudian sampai batasan umur 15 tahun dia belum juga keluar sperma, maka 15 tahun itulah dia dikatakan sebagai batasan balik. Maka pada saat itu Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau belum mencapai balik. Sebelum beliau mencapai balik, sudah dinobatkan menjadi mujtahid mutlak. Dinobatkan menjadi orang yang boleh berfatwa di Haramain, Masjidil Haram, Syarifain, daripada di Mekah maupun di Madinah. Belum mujtahidnya. Jadi kastanya itu di atas para ulama. Sebagai imam besar, Al-Imam Habib Abu Bakar Al-Adni di usia 11 tahun, menginjak 12 tahun beliau sudah menjadi mujtahid luar biasa. Ketika beliau dinobatkan menjadi mujtahid, dipanggil oleh ayahnya, wahai putraku, engkau sebagai muridku dan engkau sebagai anakku, aku ingin menanyakan satu hukum kepadamu, pertanyaan satu hal. Jika engkau tidak bisa menjawab, hentikan engkau berdakwah di jalan Allah. Hentikan engkau mengajarkan ilmu Rasulullah. Tutup majelismu. Jangan engkau berfatwa jika engkau tidak bisa menjawab satu pertanyaanku ini. Wahai ayah, pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan kepadaku? Apakah perihal nahu, perihal balaghah, syair, fikih, tauhid, masalah tasawuf, masalah hadis, tafsir? Apa yang kau tanyakan? Oleh ayahnya dipanggil, pertanyaanku satu hal wahai anakku, sebelum engkau melanjutkan menjadi mujtahid, sebelum engkau menjadi imam, engkau harus bisa menjawab satu pertanyaanku ini. Apa pertanyaannya wahai ayahku? Pertanyaannya adalah, carikan orang yang lebih jelek darimu, carikan orang yang lebih hina darimu. Maka jika kita mengerti sejarah ini, maka inilah hakikat ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika beliau ditanya oleh ayahnya, carikan orang lebih hina darimu, jika engkau tidak bisa menjawab, engkau jangan berdakwah, tutup majelismu, engkau diam, engkau berkholwah, engkau menyendiri, kau beruzlah sampai datang ajal menjemputmu, jika engkau tidak bisa menjawab satu pertanyaanku ini dengan kapasitas ilmu yang engkau miliki saat ini. Maka akhirnya beliau pun mulai mencari, siapa ya orang yang lebih hina dariku, siapa ya orang yang pantas menerima dakwahku, siapa kira-kira orang yang pantas menerima dakwahku. Maka akhirnya dengan kapasitas ilmu yang begitu tinggi, alim, seorang imam, maka beliau pun berkeliling dan akhirnya mencari tahu
berikhtiar untuk menjawab pertanyaan ayahnya. Di situ beliau mendapati ada seorang yang sudah setengah baya, umur 50 tahun ke atas. Beliau kemana-mana membawa Al-Quran, dilihat, lagi ngapain ini? Lagi menghafal Al-Quran. Nah, ini orang yang bisa saya dakwahi, yang bisa menerima dakwahku, karena kapasitas ilmunya di bawahku. Dia usia 50 tahun, dia menghafalkan Al-Quran, sedangkan aku umur 6 tahun sudah aku hafal Al-Quran. Maka kata beliau, karena ilmunya sidik, ilmunya lurus, hatinya bersih, beliau mengatakan, oh tidak, maka usia 50 tahun ini tidak menjadi penghalang bagi mereka, bagi beliau tetap menghafalkan Al-Quran, tetap setia kepada Allah untuk mencapai penghafalan Al-Quran. Sedangkan aku belum tentu aku akan mendapatkan kesempatan seperti beliau ini di usia 50 tahun masih memegang Al-Quran. Wallahu a'lam. Siapa yang tahu usia kita? Nggak ada yang tahu. Maka lebih mulia dia daripada aku. Maka dia nggak pantas menerima dakwahku. Justru dakwahnya beliau yang dapat menasehati aku. Ilmunya beliau, pengalaman hidup beliau yang bisa menasehati aku. Maka beliau mencari lagi ada sosok seseorang yang dia sholat di samping kasir di pasar. Beliau keluar dari pondok melihat kanan kiri, ini ada orang yang sholatnya di samping kasir. Dilihat, diperhatikan, nah inilah orang yang harus saya dakwahi. Karena jangan mencari dunia melulu, jangan hanya mencari dunia terus-terusan, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Memang dunia mazru'atul akhirah, memang dunia ini daripada ladang dari surganya Allah. Maka tetap yang namanya kerja ya kerja, tetapi ya jangan sampai meninggalkan masjid. Sedangkan orang ini sholatnya aja di samping kasir. Ketika Imam Abu Bakar Al-Adani ingin berdakwah, beliau pun mengatakan, Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah. Memang dia lagi sholat di samping kasir, namun dia telah mencari rezeki yang halal untuk mencari nafkah untuk keluarganya, dan dia tidak meninggalkan sholat. Dia berupaya semaksimal mungkin mencari nafkah yang halal untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya, dan dia tetap tidak meninggalkan sholat. Ternyata tidak, dia lebih mulia daripada aku. Walaupun aku hafal Quran, walaupun aku dinobatkan menjadi mujtahid mutlak seperti makom Imam Syafi'i, beliau pada masa itu tetap mengatakan lebih mulia orang yang sholat di samping kasir daripada aku seorang imam. Maka beliau pun mencari lagi, siapa ya kira-kira orang yang pantas menerima dakwahku. Maka akhirnya beliau mendapati orang yang lagi nenteng khomer di siang hari bulan Ramadan. Maka beliau ketika melihat orang yang nenteng di siang hari bulan Ramadan mengatakan, nah ini orang yang pantas menerima dakwahku, yang menerima nasihatku. Dia sudah laki-laki, sudah dia dewasa, dia pegang rokok dan dia menenteng minuman keras. Lah inilah orang yang bisa menerima dakwahku, orang yang harus aku dakwahi, seperti itu. Maka beliau pun kembali beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah min kulli dzanbin azim. Aku memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa besarku. Tadi sudah menilai orang menghafal Al-Quran, aku lebih mulia darinya, hinggap di hatiku. Terus aku melihat orang di samping kasir, aku merasa sekilas di otakku, sekilas di pikiranku, sekilas di hatiku, dia pantas menerima dakwahku. Berarti aku maksiat kepada Allah. Aku menilai orang lain ini lebih rendah dariku, itu maksiat. Sedangkan dia membawa minuman keras, enggak, tetap sama maksiatnya. Antara aku dan dia sama maksiatnya. Dan tapi bisa jadi dia memang siang hari dia menenteng Al-Quran, tapi pada malam hari dia diberi hidayah oleh Allah dan dia menjadi wali min auliyaillah. Tidak ada yang tahu kapan Allah mencabut hidayah dan menurunkan hidayah kepada hambanya. Itu hak Allah. Itu hak prerogatifnya Allah, bukan manusia yang bisa menilai kapan orang ini diridhoi dan kapan orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih mulia mereka yang nenteng daripada minuman keras daripada aku. Lebih mulia mereka yang nenteng minuman keras daripada aku. Maka inilah wujud dakwah yang sebenarnya. Mental dakwah inilah yang dibutuhkan di zaman ini. Ketika kita menyampaikan ilmunya Rasulullah, jangan kita merasa lebih mulia. Jangan kira kita merasa lebih tinggi kedudukannya. Masa ilmu itu tidak akan sampai. Ilmu itu sampai ke dalam hati, bukan hanya di pikiran, bukan hanya di telinga, manakala disampaikan dengan mental seperti ini. Mental yang kita bukan merasa menasehati. Kita bukan untuk merasa lebih mulia. Enggak. Dakwah ini dengan cinta, dengan mahabbah, sayang, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan ilmu Nabi Muhammad. Sampaikan dakwah ini dengan rasa cinta, rasa ta'zim kepada orang yang mendengarkan. Kita harus mengagungkan orang yang mendengarkan. Bukan kita mengagungkan diri sendiri, enggak.
Bukan kita merasa lebih alim, kita merasa lebih soleh, kita merasa lebih tinggi ilmunya, mereka yang pantas menerima dakwah. Tidak, nggak akan sampai dakwah yang semacam itu. Kita harus mengagungkan, memuliakan mereka yang mau mendengarkan ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sekelumit tentang Imam Abu Bakar Al-Adni, mental yang luar biasa ketika menyampaikan, bersikap di dalam hatinya kepada mereka yang akan menerima dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada akhirnya beliau pun harus mencari, karena apabila tidak bisa menemukan orang yang lebih hina daripada beliau, maka beliau tidak diizinkan berdakwah oleh ayahnya dan juga sebagai gurunya. Maka akhirnya beliau pun melihat ada bangkainya anjing. Ya sudah, ini ada bangkainya anjing. Saya mau dakwah, saya mau ngajar bangkainya anjing. Karena yang pantas menerima dakwahku ini, yang bisa menerima dakwahku, yang lebih hina makomnya daripada aku, ini adalah bangkainya anjing. Dia najis, sudah itu busuk lagi. Maka akhirnya beliau kembali kepada ayahnya, ingin menjawab, ingin menyampaikan, ayahku, kalau manusia semua ini sudah mulia, jadi yang pantas menerima dakwahku, yang bisa aku nasihati ini bangkainya anjing. Beliau di dalam hatinya seperti itu, belum disampaikan, tapi melihat wajah ayahnya, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajah orang soleh itu bisa menyambungkan kita kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, melihat wajah orang soleh, langsung kita ingat kepada Allah. Itu ciri daripada wali min auliyaillah. Ciri wali, apabila kita melihat dzikirullah, kita ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi Muhammad. Itu ciri daripada wali min auliyaillah. Bukan ketika kita melihatnya ingat dunia, melihatnya kita ingat kemaksiatan, melihatnya kita ingat sesuatu yang bukan Allah, berarti dia bukan wali. Ciri khasnya wali, apabila kita melihatnya ingat Allah, ingat Rasulullah, tambah cinta kepada Allah, tambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya beliau ingin mengucapkan, yang menerima dakwahku ini adalah anjing. Beliau pun mengatakan, Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah. Memang dia adalah anjing, tapi anjing tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Anjing tidak pernah melakukan kesalahan kepada Allah. Maka lebih afdal anjing daripada aku. Maka dakwah ini hanya untuk bekal diriku saja. Gak pantas semua alam ini menerima dakwahku, aku adalah manusia hina. Dijawab kepada ayahnya, wahai ayahku, aku mohon maaf, ternyata memang benar yang kau ucapkan. Saya tidak berhak untuk berdakwah di jalan Allah. Memang benar aku harus beruzlah, karena semua orang ini adalah mulia, yang hina adalah diriku. Akhirnya ayahnya pun tersenyum, mengatakan, Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah, dengan mental dakwah yang semacam ini, engkau boleh menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita penting bersama, ketika kita berdakwah di jalan Allah, kita menasihati seseorang, nasihatilah dengan rasa sayang, dengan rasa pengagungan, dengan rasa benar-benar saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menggugah hati kita semua, merubah mental dakwah kita, merubah daripada sikap dakwah kita, merubah daripada pemikiran dakwah kita, merubah daripada hati kita, supaya berprasangka baik antara satu dengan yang lainnya, berprasangka baik antar umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya jika seseorang berprasangka baik kepada hamba Allah, terlebih kepada umat Nabi Muhammad, maka jiwa Anda akan merdeka, jiwa Anda akan bahagia, jiwa Anda akan lapang. Namun jika di hati kita ada prasangka buruk kepada sesama umat Rasulullah, kepada manusia, maka jiwa kita terkurung, jiwa kita akan tersakiti, jiwa kita akan benar-benar muram apabila kita berprasangka buruk kepada yang lainnya. Faliyadzubillah min dzalik. Allahumma tahhir qulubana. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semua dan mendekatkan kita kepada berprasangka baik antar umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan di hari berikutnya besok, insya Allah bila tidak ada udzur, tidak ada halangan, tetap kita kembali kepada jam 4 sore. Wallahu a'lam. Ini bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.